Selamat pagi, Shalom. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah pelihara kita. Bersyukur dalam lindungan Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, di pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan karena sebentar kita akan pergi bekerja. Mari kita berserah karena anak-anak kita sudah ada yang terima rapot pagi ini. Kita akan ambil rapotnya dimanapun mereka sekolah, anak yang berprestasi, anak yang pintar, anakku Yoel juga terima rapot, anakku Sophia juga terima rapot pagi ini. Demikian juga anak-anak teman-teman, dimanapun berada. Mari kita puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan, mari kita nyembah Tuhan, mari kita bersyukur. Ternyata masih diberi kita waktu untuk melihat anak-anak kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri kami, Tuhan ampuni segala dosa kami. Ampuni kami dari segala kejahatan kami Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan atas umur, atas usia. Kami bersyukur Tuhan, Kau tambahkan usia kami. Kami bersyukur Tuhan, ladang kami diberkati. Demikian juga kami berdoa Tuhan, isi rumah kami, cucu-cucu kami diberkati. Demikian juga kami berdoa dan bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh dilawat oleh firman Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Siapapun yang berdoa pada pagi hari ini, hidupnya tidak pernah berkekurangan, hidupnya berkecukupan, ladangnya diberkati, usahanya diberkati, suaminya sehat, menantunya, cucu-cucunya dalam lindungan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, buat waktu, buat hari ini. Kami akan bekerja, kami akan beraktivitas. Kami mau serahkan Tuhan. Terpuji dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan 427. Ku suka menuturkan cerita mulia. Katakan, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Katakan kepada Tuhan, ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh menguatkan kami. Firman Tuhan yang kami mau dengarkan ini menjadi pelindung, penuntun hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang mau kita baca dari Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 ayat 31, ayat 32, ayat 31 sampai 34. Kita akan baca bersama-sama. Kami mengajak Bapak Ibu di rumah buka Alkitabnya supaya diperhatikan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan ini. Ini adalah sebuah peristiwa besar dalam mengawali rencana keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Allah bagi dunia. Rencana keselamatan itu antara lain, dia bersedia lahir di kandang domba. Dia bersedia ada di rahim Maria. Supaya manusia boleh mengenal dan mengimani. Bapak Ibu, Maria tidak mudah menerima hal ini. Kalau dari sudut kemanusiaannya, dari sisi manusia Maria, tidak layak, tidak mampu, tidak berkekuatan untuk menerima peristiwa ini. Maka dia terkejut. Tapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kalanya sesuatu itu bisa terjadi dalam hidup kita, di luar kemampuan kita. Bisa itu terjadi. Itu yang dialami oleh Maria. Bukankah keluarga ini hidup sederhana? Bukankah keluarga hidup terbatas? Bukankah Yusuf itu anak tukang kayu? Tapi ternyata kesederhanaan yang dia punya tidak penghambat untuk datang beriman kepada Yesus. Kalau kita perhatikan, masa Advent kita mengajar kita. Masa Advent kita mengajar kita agar kita berpenantian. Masa Advent mengajar kita agar kita boleh dengan iman tetap hidup berpengharapan. Dengan iman tetap hidup dalam berpenantian. Tapi tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita lihat 10 gadis yang bodoh ketika menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ada yang 5 mempersiapkan pelita, mempersiapkan minyak, dan mempersiapkan cadangannya. Tapi ada 5 lagi gadis yang bodoh. Pelitanya ada, tapi minyaknya tidak punya. Maka di masa Advent ini, kita tidak cukup hanya mempersiapkan hidup kita. Tidak hanya mempersiapkan tubuh kita, jasmani kita, raga kita, tapi secara khusus kita harus mempersiapkan iman, hidup dalam berpenantian, berpengharapan akan kedatangan Kristus. Bukankah karena cinta Yesus dia bersedia lahir di kandang domba? Bukankah karena cintanya Yesus dia bersedia ada dalam palungan? Begitu sederhana, begitu hina, padahal dia adalah keturunan Daud. Ini yang tidak bisa dipahami oleh orang Yahudi, tokoh-tokoh agama ketika itu. Tapi dia bukan raja dunia, dia raja kerajaan Allah, raja surga. Maka oleh firman Tuhan, oleh pujian kita katakan apa? Selamat datang Yesus Tuhanku. Kan itu kan yang turun dari sorga rumahmu. Selamat datang. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengajak kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak hanya menyambut kedatangan dia dalam bentuk sebagai bayi mungil. Tidak itu. Tapi lebih dari situ. Kita tidak sekedar berpesta. Kita tidak sekedar merayakan. Tapi perayaan iman, pengharapan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sudah mendengar bagaimana Maria dan Yusuf. Bagaimana bayi Yesus dalam kandungannya. Tuhan pakai dia jadi alat. Biarlah dia hidup sederhana. Hidup berpengharapan
mengajar kami hidup dalam berpenantian. Di pagi hari ini, mengawali seluruh tugas kami. Biarlah kami boleh mengawali sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi 127. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Katakan amin kepada Tuhan. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas kuasa pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap rumah tangga kami Tuhan. Siapapun yang berdoa pada pagi hari ini, rumah tangganya dipulihkan. Rumah tangganya berpengharapan. Rumah tangganya berpenantian. Kami tidak sekedar mempersiapkan tubuh kami, tapi lagi-lagi kami harus mempersiapkan iman kami. Menyambut kedatangan Kristus, merayakan kelahiran bayi Yesus yang mungil di kota Betlehem. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit sembuh, yang berkekurangan dicukupkan. Itu doa kami Bapa. Apapun penyakitnya, dalam nama Yesus sembuh. Demikian juga pelayanan, diberkati pelayanan. Dilindungi kami semuanya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus. Karir, anak-anak, jodoh anak-anak, cinta anak-anak, prestasi anak-anak, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Rumah tangga kami, kesiapan iman kami, kesiapan tubuh kami berserah kepada Tuhan. Dengarkan doa kami ini Bapa, sempurnakan hanya dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang mengampuni segala dosa kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan. Lindungi Bapak Ibu pencari nafkah, diberkati ternaknya, usahanya, ladangnya. Sempurnakan doa kami, ampuni kami dalam nama Yesus Kristus. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi, Shalom.